Nasdem harusnya panik soal kisi-kisi Partai Biru join KIP. Koalisi antara Nasdem, PKS, dan Demokrat masih belum menemui titik temu. Bahkan Anies yang sudah keliling di beberapa daerah tampak tidak mengajak PKS dan Demokrat. Ini menjadi sebuah tanda tanya besar. Di satu sisi, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto membocorkan kisi-kisi mengenai satu parpol yang akan bergabung ke KIP. Airlangga membocorkan warna identik dari parpol tersebut. Airlangga menyebut warna parpol pertama identik dengan pakaian yang dipakai oleh Zulhas. Zulhas saat itu bersetelan biru. Tentu warnanya ada yang dipakai oleh kawan kita di sini, kata Airlangga, seraya menoleh ke arah Zulhas. Airlangga membocorkan parpol kedua, identik dengan warna pakaian yang sering dipakai oleh Presiden Joko Widodo. Warna itu, kata dia, juga ada pada bola yang sedang ditendang Zulhas. Parpol apa yang dimaksud? Kalau merujuk pada warna biru, maka PAN sudah masuk KIP. Biru yang berikutnya adalah Demokrat. Tapi Demokrat seolah membantah. Demokrat masih solid dan terus berproses membangun koalisi dengan teman-teman PKS dan Nasdem. Berbagai pertemuan terus dilakukan, baik di jajaran Ketua Umum, pimpinan pusat, daerah, maupun di tim kecil perwakilan koalisi. Semakin hari, semakin banyak kesepahaman yang dicapai di antara kami bertiga, kata Kepala Pamkostra Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Tentu tidak semua pertemuan, apalagi kesepahaman yang kami capai, bisa kami buka ke publik. Bagaimanapun, ini bagian dari strategi dan dapur rencana koalisi kami. Katanya, biru yang lain adalah Perindo. Tapi Perindo ada unsur warna merah, tidak full biru. Jadi siapakah partai yang dimaksud Airlangga? Kalau melihat di berita, Perindo sepertinya mendukung Ganjar. Bahkan mayoritas kader PAN mendukung Ganjar sebagai capres dan Ganjar akan dibawa ke KIP agar disetujui. Pertanyaannya yang paling penting adalah, bagaimana kalau Demokrat akhirnya bergabung dengan KIP? Saya tak bisa membayangkan Demokrat di sana. Agak gimana gitu. Apalagi nanti harus ikut mendukung Ganjar. Ini kisah yang rumit, serumit film-filmnya Christopher Nolan. Apalagi kalau sudah melibatkan SBY dan Megawati. Ini rumit sekali. Tapi Demokrat sepertinya sedang menimbang dan melihat situasi. Dari ucapan Demokrat, terlihat sama dan mirip bahwa mereka sedang solid dan berusaha membangun koalisi dengan PKS dan Nasdem. Tapi tidak ada kelanjutan yang berarti. Seolah perjalanan menuju terbentuknya koalisi hanya berjalan di tempat. Demokrat mungkin sedang nego agar AHY jadi cawapres Anies. Dengan konsekuensi akan keluar dari koalisi jika tidak berhasil. Kode warna biru ini agak bikin penasaran. Kalau Perindo yang gabung, maka tidak akan ada pengaruh apa-apa. Tapi kalau Demokrat yang bergabung, ini bakal jadi pembuat Nasdem. Anies bisa terjungkal. Usaha untuk keliling Indonesia dan mengumpulkan massa yang membludak bakal sia-sia. Beberapa hari terakhir ini, media sosial sedang riuh dan ramai karena pendukung Anies sedang gencar dan bangga memamerkan ramainya warga yang menyambut kedatangan Anies, terutama di Aceh. Kalau kalian tidak kuat mental atau tidak siap membaca cuitan lebih dari mereka, mohon dihindari saja. Ramainya masa kok dijadikan patokan bahwa Anies bakal jadi pemimpin. Lihat tuh Prabowo saat kampanye, lautan masa tumpah ruah ke jalan, tapi ujung-ujungnya kalah juga. Kalah 2 kali malah. Yang hadir hanya ribuan atau puluhan ribu.
Tapi itu bukan keseluruhan warga yang jumlahnya jutaan orang. Tapi pendukungnya memang terkenal suka hiperbola, melebih-lebihkan apa yang sebenarnya biasa saja. Patut ditunggu bagaimana mesin partai yang akan dikerahkan Prabowo dan Ganjar jika mereka memang nanti dicapreskan. Anies takkan ada apa-apanya. Ada yang bilang elektabilitas Anies naik pasca dideklarasikan oleh Nasdem dan keliling Indonesia. Fine, kita anggap benar. Tapi itu dalam kondisi lawan politik. Anies belum ketahuan siapa. Saat ini Anies yang mulai start duluan, Anies yang lari duluan. Tapi berbagai survei menyebut Anies belum bisa melangkahi posisi di depannya. Kalau tidak habis-habisan, ketika lawan Anies mulai kelihatan, sedikit banyak kepopuleran Anies pasti tergerus. Selagi belum ada saingan, Anies harus gerak cepat. Silahkan jualan narasi hiperbola sesukanya. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh X Hardy. Bagaimana menurut Anda?